Selamat datang kembali. Di video ini, kita akan bahas mengenai tag map di HTML. Nah, tag ini digunakan ketika kita ingin membuat bagian-bagian dari gambar menjadi map. Sehingga kita bisa menambahkan link ya ke area tertentu di dalam gambar tersebut. Nah, sebagai contoh untuk penggunaan tag ini, ya teman-teman siapkan satu buah file gambar yang akan kita jadikan sebagai bahan latihan yang terkait dengan tag map pada HTML. Nah, di sini di folder belajar HTML, ya tepatnya di dalam folder gambar, di sini saya sudah siapkan file gambarnya ya. Nama filenya adalah petaindonesia.png. Ya, jadi teman-teman bebas ingin menggunakan gambar apapun. Karena yang terpenting di sini bagaimana cara kita menandai ya area-area tertentu di dalam gambar tersebut dan menambahkan link ke area yang sudah kita tandai pada gambar tersebut. Baik, sampai di sini saya anggap teman-teman sudah siapkan satu buah file gambar ya, yang akan kita gunakan dalam contoh latihan ini. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Di Visual Studio Code kita akan buat file pertemuan 63.html. Ya, tepatnya di dalam folder belajar HTML, klik tombol New File. Nama filenya pertemuan underscore 63.html. Oke, sampai di sini saya tekan tombol enter di keyboard. Oke, di sini kita sudah punya pertemuan 63.html. Nah, langkah selanjutnya kita akan buat kerangka dasar dari HTML ini, ya tanda seru seperti ini, atau HTML.25, ya kemudian tekan tombol enter di keyboard. Oke, untuk bagian title di sini saya ganti tag map. Oke, sampai di sini di dalam tag body-nya ya, kita akan panggil gambarnya terlebih dahulu, ya gambar yang akan kita jadikan sebagai map. Seperti biasa kita gunakan tag img, lalu tip di keyboard. Kemudian nilai yang ada di dalam atribut src ini, yaitu merupakan source atau alamat di mana gambar tersebut kita simpan. Ya, tadi gambarnya ada di dalam folder gambar, kemudian nama filenya adalah petaindonesia.png. Ya, jadi di sini folder gambar terlebih dahulu, ya lalu slash, kemudian petaindonesia.png. Ini tinggal saya klik. Oke, kemudian di sini ada atribut ALT ya. Ini alternatif teks ketika gambar ini tidak dimuat di browser. Saya isi peta Indonesia. Nah, sampai di sini kita jalankan dulu file pertemuan 63.html. Kita pastikan gambar ini sudah ada di web browser. Kita kembali ke folder latihan kita. Folder belajar HTML. Kita cari file pertemuan 63.html. Ini saya klik 2 kali. Ya, di sini kita sudah punya gambarnya yang akan kita gunakan terkait dengan tag map pada HTML. Nah, selanjutnya di Visual Studio Code-nya, agar gambar ini ya bisa kita jadikan sebuah peta, ya. Di sini kita butuh tag yang namanya tag map. Ya, map seperti ini, lalu tab di keyboard. Di dalam tag map, di sini ada atribut name. Nah, atribut name ini itu wajib diisi ya. Misalnya di sini map gambar. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan ya gambar ini ya dengan tag map. Nah, di sini di dalam tag img ini ada atribut yang namanya use map. Lalu sama dengan kemudian tanda petik 2.
Nilai untuk atribut useMap ini itu harus kita samakan nilai yang ada di dalam atribut name, yaitu map gambar. Ini untuk menghubungkan gambar dengan tag map. Nah, selanjutnya di dalam tag map di sini ada beberapa tag dan atribut. Pertama, itu ada tag yang namanya area. Nah, lalu tap di keyboard. Tag area digunakan untuk menandai bagian-bagian dari gambar yang akan dijadikan peta. Nah, di dalam tag area itu terdapat beberapa atribut ya. Ya, ada save, code, href, dan alt. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu. Pertama kita ke atribut save dulu. Jadi atribut ini digunakan untuk membuat bentuk area. Nah, nilai yang bisa digunakan di sini itu ada 3. Pertama ada reach, lalu circle, kemudian poly. Nah, kita akan coba salah satunya, reach. Nah, untuk nilai ini, untuk membuat bentuk area persegi panjang, ya, koordinat yang dibutuhkan di sini adalah koordinat sudut kiri atas dan koordinat sudut kanan bawah. Kemudian ada atribut chord. Nah, atribut ini merupakan titik koordinat dari gambar yang kita tandai. Nah, untuk mendapatkan titik koordinat suatu gambar, ya kita bisa menggunakan aplikasi pengolah gambar, ya, atau kita bisa menggunakan aplikasi Paint, ya, bawaan dari Windows. Coba di sini kita akses untuk aplikasi Paint-nya. Ini ya Paint. Ini saya klik. Lalu coba kita lihat gambarnya masuk ke aplikasi Paint-nya ya. Kita kembali ke folder latihannya tadi. Folder gambar. Ya, peta Indonesia. Ini saya tarik ke aplikasi Paint. Ya, di sini. Ya, anggaplah ceritanya di sini. Saya akan menandai area dari peta Sulawesi. Ya, karena kita menggunakan di sini, ya, nilai atribut setnya adalah reach. Ingat, reach itu untuk membuat area persegi panjang. Ya, sekali lagi, titik koordinat yang dibutuhkan di sini adalah koordinat sudut kiri atas dan koordinat sudut kanan bawah. Itu untuk reach. Nah, sekarang di sini, kita mulai dari sudut kiri atas di sini. Ya, saya akan menandai Pulau Sulawesi. Nah, ketika kita arahkan kursor mouse-nya ya ke satu titik, ya di sini teman-teman perhatikan di sudut kiri bawah di sini ya. Di sini ada tanda plus, kemudian di sini ada angka yang selalu di random, yaitu merupakan titik koordinat dari gambar tersebut. Coba saya arahkan ke sini sudut kiri atas dari gambar yang akan saya tandai. Ya, anggaplah di sini ya. Untuk sudut kiri atas. Nah, di situ titik koordinatnya 897 ya, 468. Dan satu catatan di sini bahwa titik koordinat ini ya tentu saja berbeda pada saat menentukan titik koordinat sendiri. Catat titik koordinat dari sudut kiri atas. Selanjutnya, titik koordinat dari sudut kanan bawah. Ya di sini, ya karena bentuknya persegi panjang ya. Yang apa di sini? Nah, titik koordinatnya 1091, 843. Nah, jika kita sudah dapat titik koordinatnya seperti ini, kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Nah, titik koordinat yang tadi yang sudah dicatat, kita masukkan atau kita simpan di dalam atribut code. Yang pertama sudut kiri atas,
tadi 897,468. Itu untuk sudut kiri atas. Lalu koma lagi, kita masukkan nilai untuk sudut kanan bawah, 1091,843. Kemudian atribut href. Nah, nilai untuk atribut href ini itu merupakan link ya atau URL di mana ketika ya titik koordinat tersebut atau area tersebut diklik, maka akan menuju ke situs atau URL yang kita simpan di dalam atribut href. Nah, misalnya di sini, karena tadi saya tanda di area Sulawesi, maka saya akan menyimpan link ya atau situs yang terkait dengan Sulawesi. Saya bisa ambil link ini di Wikipedia. Nah, di halaman utama di Wikipedia, di sini saya searching untuk Sulawesi. Nah, ini URL-nya ya. Ini bisa kita blok. Ya, kita copy ya. Saya klik kanan. Pilih copy. Kemudian kita paste di dalam atribut href yang merupakan nilai di mana ketika area tersebut diklik. Ya, saya paste di sini. Nah, selanjutnya di sini ada atribut ALT ya. Nah, di sini saya bisa kasih keterangan di sini Sulawesi. Kemudian di sini saya tambahkan satu ya. Ada atribut di sini namanya title. Nah, di sini saya kasih title Sulawesi. Nah, sampai di sini jangan lupa di save. Kita kembali ke web browsernya. Take map. Ini saya refresh. Nah, sekarang coba perhatikan kursor mouse-nya. Jika saya arahkan kursor mouse-nya ke area yang sudah kita tandai, yaitu Sulawesi. Oh, ini ada yang salah. Coba kita kembali ke Visual Studio-nya. Oh, ini kebalik. Atribut use map. Ini ada tanda keras di sini. Ini harusnya ada di dalam nilai atribut use map. Ya, yaitu map gambar. Ini saya pindahkan ya tanda keras ini. Saya blok, lalu klik kanan, pilih cut, pindahkan di map gambar. Klik kanan, paste. Jadi yang diberikan tanda crash itu nilai dari atribut use map ya. Ya bukan atribut use map-nya yang dikasih tanda crash. Maaf sampai di sini. Coba kita lihat asli di browser. Saya refresh kembali. Nah, sekarang kita arahkan kursor mouse-nya di area yang sudah kita tandai tadi, yaitu Sulawesi. Perhatikan kursor mouse-nya. Nah, kursor mouse-nya jadi bentuk link ya. Karena memang di dalam area ini ada link. Dan di situ ada tulisan Sulawesi yang merupakan efek dari atribut title. Nah, kalau saya klik, nah maka akan langsung ke Wikipedia, Wiki Sulawesi. Ya, jadi itu atribut save dengan nilai reach. Nah, nilai yang kedua, selain reach, itu ada circle. Ini untuk membuat shape ya dalam bentuk lingkaran. Nah, koordinat yang dibutuhkan di sini adalah titik pusat dan radius. Nah, atau untuk mendapatkan titik koordinat ya, selain menggunakan aplikasi pengolah gambar, tadi saya contohkan untuk aplikasi Paint, di sini ada situs namanya image ya, map.net. Ya, jadi selain menggunakan aplikasi Paint ya, atau aplikasi pengolah gambar untuk mendapatkan titik koordinat, kita juga bisa menggunakan situs online ya untuk mendapatkan titik koordinat dari sebuah gambar. Ya, salah satunya adalah image ya, map.net.
Nah, di sini ada tombol select image ya, from my PC. Ini tinggal diklik, kemudian kita arahkan ke gambar yang tadi ya, yang akan kita ambil titik koordinatnya. Ini peta Indonesia, kemudian pilih open. Nah, ini akan saya contohkan untuk yang circle ya. Untuk circle di sini di bagian shape-nya ya. Tadi reach sudah kita coba untuk persegi panjang, kemudian yang circle. Kalau circle tadi untuk lingkaran ya, titik koordinat yang dibutuhkan di sini adalah titik pusat dan radius. Nah, ini penggunaan cukup mudah ya. Anggapnya yang Pulau Kalimantan. Nah, untuk penggunanya tinggal kita klik di titik tengahnya ya. Kita klik seperti ini. Ya, kemudian kita tarik. Kita tarik keluar seperti ini. Ya, anggap saja saya tandai di bagian ini ya. Kalau sudah dirasa pas, coba kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada tombol Show MIDI Code. Ini tinggal diklik untuk mendapatkan titik koordinatnya. Ini kita sudah punya titik koordinatnya ya. 689,537,226. Ini bisa kita catat. Nah, kalau sudah dicatat, ini bisa kita close. Kemudian kembali ke visual berikutnya. Sekarang titik koordinatnya ini kita blok. Ya, ini saya hapus. Kita ganti dengan titik koordinat yang kita dapatkan tadi. 689, lalu koma, 537, lalu koma, kemudian 226. Nah, sekarang untuk nilai atribut href-nya ya, ini bisa kita sesuaikan di sini. Di sini coba saya ses lagi. Ini Kalimantan. Ini kita sudah punya URL-nya, ini tinggal kita blok, lalu klik kanan, kemudian pilih copy. Sekarang kita kembali ke aplikasi Visual Studio-nya. Ini atribut dalam href-nya, ini saya blok, saya paste di sini. Nah, alternatifnya juga ini jangan lupa diganti ya. Sekarang bukan lagi Sulawesi, tapi Kalimantan. Kemudian title-nya ini Kalimantan. Oke, sampai di sini. Jangan lupa di save. Kita kembali ke web browser-nya. Di sini kita klik satu kali. Saya refresh lagi. Nah, sekarang kita arahkan kursor mouse-nya di Pulau Kalimantan. Nah, akan ada title Kalimantan. Ini kalau saya klik, maka akan mengarah ke situs Wikipedia Wiki Kalimantan. Ya, sesuai dengan nilai URL yang kita simpan di dalam atribut href. Nah, selanjutnya itu ada poly. Nah, untuk poly, nah coba di sini saya add ya, add new area. Kita coba yang poly ya. Ini saya klik aktif. Di sini kita coba yang poly. Jadi poly ini bentuk area poligon ya, atau bisa saya katakan sebagai area custom. Ya, titik koordinat yang dibutuhkan di sini adalah setiap titik dari sudut poligon. Nah, sebagai contoh, anggap ini Pulau Sulawesi ya. Ini saya klik di sini, titik 1, ini 2, 3, 4. Ini sebagai contoh. Ini ketemunya di sini. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan titik koordinatnya ini, tinggal klik tombol ini. Nah, ini titik koordinat untuk save dengan nilai poly. Ya, 874, 804, sekian-sekian. Ya, jadi teman-teman bisa coba salah satunya ya, nilai dari atribut save.
Baik, saya rasa cukup mengenai take map pada HTML. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.